Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih, kiranya saudara dan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman kita dalam menjalani aktivitas kita hari ini tertulis dalam Yeremia 18 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, menurut pengalaman iman saudara, siapakah Allah yang kita kenal? Mungkin kita akan mengatakan Allah yang saya kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun, maha penyabar, maha baik, dan lain sebagainya. Saudara, jika saudara menyatakan hal yang demikian, itu adalah pernyataan yang sangat benar. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, pengampun, sabar, dan baik. Saudara, Tuhan itu baik, penuh kasih sayang, dan sangat memperhatikan umatnya. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita manusia. Rancangan Allah adalah rancangan yang selalu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat ciptaannya. Akan tetapi saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita sering di dalam kehidupan kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kita berpikir bahwa melakukan dosa sesekali itu tidak akan menjadi masalah karena Tuhan akan mengampuni. Hal demikian juga saudara yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Saudara, banyak hal yang sudah diperbuat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Akan tetapi bangsa Israel tidak menyadari kebaikan Tuhan dan mereka lupa mensyukuri atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu seolah-olah menyalahgunakan kebaikan Allah bagi mereka. Mereka hidup menuruti hawa nafsunya dan melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan pun mendatangkan banyak malapetaka atas mereka. Saudara, Tuhan menghajar bangsa Israel dengan mendatangkan kelaparan, kekeringan, banjir, hama, dan penyakit tanaman, bahkan sampai kepada kematian. Allah lakukan sebagai bentuk kekesalan Allah kepada bangsa Israel. Karena dosa-dosa bangsa itu, karena kejahatan bangsa itu, Allah akhirnya mendatangkan malapetaka di atas mereka. Sehingga saudara, kita melihat bahwa ternyata penyebab banyaknya malapetaka dalam kehidupan manusia adalah karena ketidaktaatan manusia itu sendiri kepada Allah. Kita tidak takut dan tidak tunduk kepada otoritas Tuhan, padahal Dialah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Itu makanya saudara tidak heran bila sampai saat ini hidup kita dipenuhi dengan perbuatan dosa dan pemberontakan. Maka jangan salahkan bila hal-hal buruk, bahkan kesulitan sekalipun
datang menimpa. Jangan salahkan keadaan jika pergumulan, jika kesusahan datang menimpa kepada saudara, karena kita masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Itu makanya sebagaimana firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mengubah hidup dan sikap kita menuju yang dikehendaki Allah. Tinggalkan perbuatanmu yang jahat dan hiduplah menyongsong masa depan yang baru. Memang saudara, kita harus akui, memang sulit menanggalkan segala hal yang disukai, dan itu bukanlah perkara yang gampang. Dan mungkin ketika kita meninggalkan hal-hal buruk selama dalam hidup kita, itu mungkin menyakitkan. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika saudara memiliki kasih yang besar kepada Kristus, maka yakinlah penderitaan yang kita alami untuk melepaskan keinginan daging takkan menjadi rintangan untuk kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, belajar dari Rasul Paulus. Berbagai penderitaan telah dialaminya, namun tak setapak pun ia mundur dari pelayanannya. Ia juga mampu mengalahkan segala keinginan daging demi Kristus yang dilayaninya. Bahkan di tengah penderitaannya, Paulus dengan bangga mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang ada dalam diriku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Mari saudara, kesaksian pertobatan yang luar biasa yang dialami oleh Paulus ini juga menjadi motivasi dan semangat untuk kita mengubah tingkah laku dan cara hidup kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan, apakah saat ini kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan? Apakah saat ini kita sedang jatuh ke dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan? Saudara, ketahuilah, sesungguhnya ketika kita bertobat dan berbalik arah dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan akan mendengarkan doa dan mengampuni kesalahan kita. Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita berusaha untuk bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan hidup kita. Saya mau katakan, jangan biarkan dosa dan kejahatan yang kita lakukan membuka lubang malapetaka bagi diri kita sendiri. Ingat saudara, jangan biarkan dosa dan kejahatan yang kita lakukan membuka lubang malapetaka bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini menyapa kita. Aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Oleh karena itu saudara terkasih, biarlah hari ini hidup kita menuju hidup ke arah yang lebih baik. Tinggalkan tingkah lakumu yang jahat, dan songsonglah dan raihlah masa depan yang penuh dengan sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yakinlah saudara, Tuhan Yesus menanti saudara dalam segala kemurahannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami terus memperbaharui diri kami, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan dosa dan kejahatan membuka lubang malapetaka untuk kami. Tapi biarlah Tuhan kami terus memperbaharui diri kami, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.